Perdana Menteri Thailand Autin Chanvirakul serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet sepakat mengambil langkah untuk memulihkan hubungan bilateral secara bertahap. Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan trilateral bersama Presiden Filipina di sela KTT ASEAN di Cebu. Pemirsa, Thailand dan Kamboja sepakat untuk kian memulihkan hubungan bilateral pasca meredanya konflik antara kedua negara. Selain itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk mendorong dialog konstruktif dan penyelesaian konflik secara damai. Perdana Menteri Thailand Autin Chanvirakul serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet sepakat mengambil langkah untuk memulihkan hubungan bilateral secara bertahap. Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan trilateral bersama Presiden Filipina di sela KTT ASEAN di Cebu. Thailand juga menyampaikan apresiasi kepada Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 atas inisiatif menggelar pertemuan tersebut dan dukungannya terhadap dialog antara Thailand dan Kamboja. Pernyataan itu menyebutkan bahwa para pihak menyambut komitmen bersama Thailand dan Kamboja untuk memperkuat gencatan senjata. Selain itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk mendorong dialog konstruktif dan penyelesaian konflik secara damai berdasarkan hubungan bertetangga yang baik. Sebelumnya pada 2025, sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja meningkat dan memicu dua bentrokan bersenjata di perbatasan dalam setahun. Bentrok tersebut melibatkan penggunaan senjata berat, artileri, roket, dan pesawat militer. Sebelum kedua negara menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 27 Desember 2025. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Shell membukukan laba kuartal pertama 2026 sebesar 6,9 miliar dolar Amerika atau menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Kinerja ini ditopang keuntungan dari volatilitas pasar energi akibat konflik di Timur Tengah. Shell mencatat laba bersih disesuaikan sebesar 6,92 miliar dolar Amerika pada kuartal pertama 2026. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi analis sebesar 6,36 miliar dolar Amerika dan naik dari 5,58 miliar dolar Amerika pada periode sama tahun lalu, menjadi laba tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Seiring lonjakan laba, Shell menaikkan dividen sebesar 5%, namun memangkas program pembelian kembali saham atau buyback menjadi 3 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 3,5 miliar dolar Amerika untuk menjaga likuiditas dan memperkuat neraca keuangan. Kinerja positif Shell ditopang bisnis kimia, produk olahan, dan perdagangan minyak. Laba unit tersebut mencapai 1,93 miliar dolar Amerika, jauh di atas ekspektasi analis sebesar 1,24 miliar dolar Amerika dan melonjak dibandingkan tahun lalu. Meski laba meningkat, produksi minyak dan gas Shell turun 4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan dipicu gangguan operasional di Qatar setelah fasilitas per gas to liquids mengalami kerusakan akibat konflik, dan perbaikannya diperkirakan memakan waktu hingga 1 tahun. Shell memperkirakan produksi gas tersebut dan LNG akan menurun pada kuartal kedua. Di tengah dampak konflik dan gangguan pasokan global, rasio utang terhadap ekuitas juga naik menjadi 23,2% seiring peningkatan utang dan tekanan modal kerja. Berbagai sumber IDS Channel. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika. Posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 sebesar 146,2 miliar US dollar. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 148,2 miliar US dollar. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran 3 bulan impor. Dalam keterangannya, Direktur Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Di tengah kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan pelaksanaan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. BI menilai level cadangan devisa tersebut mendukung ketahanan ekspor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Kedepan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta potensi aliran masuk modal asing yang tetap positif. Hal itu sejalan dengan persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan imbal hasil investasi domestik yang masih menarik.
Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai 9.920,42 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 40,75%. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai 9.920,42 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Dari total tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan surat berharga negara yang mencapai 8.652,89 triliun rupiah atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah. Sementara itu, komponen peminjaman tercatat sebesar 1.267,52 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara. Berdasarkan data yang resmi DJPPR, Kementerian Keuangan, rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 40,75%. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia menyoroti utang pemerintah yang naik menjadi 9.920 triliun rupiah hingga Maret 2026. Hal ini disebutkan akan semakin membebani khususnya beban bunga utang pemerintah. Jumlah utang pemerintah kembali bertambah pada kuartal pertama 2026, di mana hingga akhir Maret 2026 mencapai 9.920 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet menyebutkan utang pemerintah akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan bunga utang. Berdasarkan data, rasio bunga utang terhadap penerimaan di Indonesia hanya 14% dan mengalami lonjakan menjadi 16% di tahun 2026. Dengan peningkatan rasio bunga utang terhadap penerimaan, maka semakin banyak bunga utang yang semakin didanai dari penerimaan yang didapat pemerintah. Terlebih penerimaan pajak terbilang stagnan sebesar 10 hingga 11% dalam beberapa tahun, sehingga harus diwaspadai pemerintah untuk membayar utang. Kami menilai bahwa rasio atau indikator utang pemerintah perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak boleh hanya dilihat dari aspek rasio utang pemerintah terhadap PDB, tetapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan yang dalam beberapa tahun ini mengalami kenaikan sehingga patut menjadi perhatian bersama